guys, kembali lagi dengan podcast hari ini yaitu bertema pembangunan pertanian. Di sini saya Rani Kurniawati sebagai hostnya dan untuk bintang tamu hari ini saya akan menghadirkan jeng jeng jeng. Silakan masuk mbak-mbak. Oke guys, di sini bintang tamunya sudah datang semua yaitu ada Mbak Sonia dan ada Mbak Alma serta ada Mbak Sri. Nah, inilah bintang tamu kita yang cantik hari ini. Coba saya hello dulu guys. Hai. Oke guys, jadi tema hari ini adalah pembangunan pertanian. Kira-kira menurut Mbak Alma gimana sih pembangunan pertanian menurut Mbak Alma? Nah, menurut saya ya, pembangunan pertanian di Indonesia ini sangatlah penting ya, terutama di Indonesia. Kenapa? Karena adanya pertanian ini bisa membantu pangan kita di Indonesia ini biar tambah luas lagi lahannya, dan dengan pembangunan ekonomi di Indonesia ini petani-petaninya jadi teknologinya jadi yang modern seperti sekarang. Itu saja. Menurut Mbak Sonia gimana? Kalau menurut saya sih, aku juga setuju dengan saudari Alma. Dengan adanya pembangunan pertanian Indonesia itu kan pembangunan, jadi itu ada suatu proses perbaikan agar Indonesia ini lebih maju dan juga lebih produktif, sehingga dengan adanya teknologi masyarakat Indonesia itu akan lebih mudah gitu untuk bekerja dan juga akan lebih menguntungkan mereka sih kalau dari saya. Oke, menurut Mbak Sri gimana tuh? Apa sih itu pembangunan pertanian? Menurut saya tuh pembangunan pertanian di Indonesia kan menyambungkan ke desa kan. Desa itu kan sangat penting bagi ekonomi lokalnya karena pertanian menjadi sumber utama mata pencarian mayoritas warga desa. Pertanian kan memberikan lapangan kerja, meningkatkan pendapat masyarakat desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui meningkatkan daya beli dan pembangunan usaha, misalnya UMKM. Oh begitu ya. Tadi kan sudah dijelaskan nih kondisi pembangunan pertanian di desa kakak cantik-cantik ini. Tadi kan saya juga lupa mau nanya, kakak nih dari mana aja sih? Jadi saya dulu ya. Iya. Saya ini dari Kabupaten Muaro Jambi, tapi desa saya Sungai Bungur, Kak. Kalau dari Unjan nih berapa perjalanan tuh kak? 3 jam lah, Kak. Oh jauh juga ya kak. Iya. Berarti kakak di sini kos ya? Iya, saya ngekos di sini, Kak. Oke, kalau kak Sonia? Kalau saya itu dari Kabupaten Samosir, dari Sumatera Utara. Kalau teman-teman nggak tahu atau nggak pernah liburan ke kampung saya, itu karena kampung saya itu tempat wisata ya. Iya. Kalau nggak tahu ya, saya ini kalau orang sini bilang saya ini orang Medan. Anak Medan nih boy. Oke, kalau kak Sri ini dari mana? Kalau saya tuh dari Musirawas, tapi desanya di Pelita Jaya. Jauh dah sih kak, itu dekat Palembang dah. Iya, Masih jauh dah dengan kotanya. masih jauh, sekitar 4 jaman lah kalau ke kotanya. Oh ya ampun, jauhnya. Bisa lah, besok hostnya main. Boleh. Oke, kembali lagi. Tadi kan sudah membahas mengenai kondisi pembangunan pertanian di desa kakak cantik ini kan. Ngomong-ngomong, menurut Kak Sonia, apakah ada gambaran enggak? Mana tahu kedepannya bakal ada teknologi yang masuk ke desa kakak. Kalau masih ini Tadi kan kamu kan belum itu, Belum kamu bilang. belum ada teknologi di mana masih mayatnya masih pakai alat yang dari mana? ulang lagi lah dari itu. Oke guys, tadi kan sudah dijelaskan mengenai kondisi pembangunan di daerah kakak cantik-cantik ini kan. Nah ngomong-ngomong, apakah ada gambaran mengenai entah itu 5 tahun kemudian atau
tahun besoknya bakal ada perubahan mengenai kondisi yang ada di desa kakak. Gimana Kak Sonia? Oh, dari sana ya. Iya dong. Kalau menurut saya yang saya lihat di pedesaan saya ini, karena Ya. desa saya itu masih ini kaya akan sumber daya alam, juga pepohonannya juga oke, dan juga mata pencarian di desa kami itu masih bisa lah dikatakan dari pertanian. Nah, kalau tentang teknologi ke depannya itu pasti akan ada sih menurut saya, karena di kampung saya itu ada kayak kelompok tani yang di kelompok-kelompok tani, pasti teman-teman pasti ada ya di desanya. Iya. Di desa kami itu banyak kelompok tani, sehingga dengan adanya kelompok tani itu banyak tuh teknologi-teknologi yang akan diusulkan oleh masyarakat. Dengan mereka melihat dengan adanya teknologi itu, mereka merasa kita usulkan aja ke pemerintah. Nah, dengan adanya teknologi itu mereka itu akan semakin semangat untuk kerja. Jadi yang saya lihat itu walaupun lambat ya, seperti untuk menanam ini jagung, yang dulunya kami itu memakai kayu untuk menanam jagung, Iya. sekarang itu jadi ada itu kayak alat panjang yang hanya dicetakkan, saya lupa namanya itu apa. Mungkin teman-teman paham. Ya. Jadi dengan adanya itu sangat mengurangi sumber daya manusia, bukan hanya itu, biayanya juga berkurang. Jadi menurut saya kedepannya itu teknologi di desa saya itu akan ada, walaupun prosesnya itu mungkin agak lama gitu. Mayoritas di daerah kakak tuh pertaniannya apa? Kalau di desa saya itu pertanyaannya itu seperti padi, jagung, kopi, dan juga banyak lah, tapi pepohonannya juga oke gitu. Sehingga kalau dikatakan tuh desa kami itu masih fokus ke pertanian, walaupun ada mata pencarian seperti wisata, tapi lebih banyak ke pertanian. Oke. Kalau menurut Kak Alma gimana? Nah, kalau menurut saya ya, untuk teknologi ke depan di desa saya itu mungkin untuk tahun mendatang mungkin ada, tapi dengan berjalan dengan proses pasti ada untuk teknologi yang akan di desa saya. Karena apa? Karena desa saya itu sangat butuh teknologi. Karena sampai sekarang masih memakai tenaga petani atau tenaga manusia gitu Kak. Oke, berarti bakal ada lah ya. Iya, semoga aja Kak. Kalau menurut Kak Sri gimana nih? Menurut saya tentang desa saya itu memerlukan alat-alat yang penting, itu alat-alat yang khusus pemerintah kasih ke desa gitu kan. Nah, karena kan desa itu kan membutuhkan alat-alat modern atau itu kan. Nah, itu kan perlu untuk untuk warga petani untuk menanam padi atau sayuran atau sebagainya kan, untuk perekonomian di masyarakat. Itu kan bisa juga kita untuk mengekspor atau apa dimanapun itu kan bisa juga dengan harga atau apa itu. Nah, karena itu kan kami membutuhkan pemerintah untuk mengerti ke desa kecil, perkecilan atau desa manapun itu kan, Melihat ke desa gitu, ke lapangan desa ya. ya, itu kan membutuhkan kan. Semoga aja pemerintah itu pengertian lah sama desa kita. Oke. Itulah penjelasan dari kakak-kakak cantik mengenai kondisi pembangunan pertanian saat ini yang mereka ketahui. Oke. Skibidi dop 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 dop, yes 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 yes, dip skibidi dip skibidi double 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 double, yes 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 yes. Elate mina starta. Elate mina starta. Akan bertanya kepada kakak-kakak, adanya teknologi itu tuh menurut pendapat kakak tuh lebih ke pro apa lebih ke kontranya? Gimana menurut Mbak Sania? Kalau saya sih ada
pronya, ada kontra. Tapi menurut saya itu lebih ke kontra saya ini sih. Tapi dengan adanya teknologi ini menurut saya itu, nah ini dimana menurut saya itu banyak masyarakat itu yang pengangguran. Contohnya itu seperti yang dimana nih, yang dulunya kita itu mencangkul Kayak sawah gitu, manual ya, gitu. pasti membutuhkan Kayak tenaga SDM. manusia itu lebih dari 10 bahkan 20 orang. Jika lahannya itu berhektar-hektar membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi. Iya. Nah, tapi itu memang untung. Tapi di sisi lain itu seperti dengan adanya teknologi yang baru-baru sekarang ini hanya mengendalikan lahan-lahan banyak yang dapat digali dan juga diolah secara dengan waktu yang sangat minim, sehingga menurut saya itu banyak masyarakat menjadi pengangguran, tidak ada pekerjaan, dan juga mereka itu kayak dengan ada teknologi itu mereka dirugikan gitu. Iya. Itu sih kalau menurut saya, walaupun ada Iya. untung, tapi menurut saya lebih besar itu ruginya. Tapi emang iya sih. Gimana menurut pendapat Kak Alma? Nah, kalau menurut pendapat saya sendiri sih pro ya. Karena apa? Karena dengan adanya teknologi itu kalau menurut Kak Sonia tadi kan banyaknya pengangguran ya karena teknologi itu sendiri. Nah, kalau menurut saya dengan adanya teknologi ini ya Mbak Sonia, Iya. ini menurut saya ya, dengan adanya teknologi ini waktu kita untuk menanam padi itu lebih sedikit daripada kata Kak Sonia tadi kan menanam padi pakai cangkul 10 orang gitu kan untuk menanam padi. Itu butuh waktu yang sangat lama ya. Jadi kasihan juga sama petani yang punya lahannya juga kan. Karena apa? Karena dengan adanya 10 orang petani itu dia mengupah. Nah, dengan adanya teknologi itu dia bisa dengan 2 jam atau 1 jam lahan yang dia punya sudah tertanam semua padinya. Kalau menurut saya gitu sih Kak. Berarti lebih sangat menguntungkan ya. Iya, sangat-sangat Berarti menguntungkan. Saudari mengatakan bahwasanya dengan teknologi itu lebih menguntungkan masyarakat gitu. Iya, menguntungkan masyarakat garis bawah ya Kak, dengan menguntungkan masyarakat dengan adanya teknologi itu karena petaninya tidak mengeluarkan uang banyak untuk mengupah tenaga pekerjanya gitu Kak. Iya sih, benar juga sih dari penjelasan dari Saudari Alma. Ya. Tapi saya masih kurang puas. Bagaimana dengan nasib masyarakat yang menganggur dengan adanya teknologi? Oke. Gimana Mbak Sri dari pendapat kakak nih? Menurut kakak tuh lebih pro apa lebih kontra? Kalau menurut saya ya, pendapat saya tidak ada yang salah antara kakak-kakak ini. Nah, kalau saya tuh pendapat Kak Alma sudah benar, tapi pendapat Kak Sonia juga udah benar juga. Nah, saya juga ingin memberikan pemasukan yang mana Kak Sonia yang menyatakan yang adanya teknologi teknologi yang masyarakat yang menganggur. Kalau menurut saya itu pemerintah harus ikut beberapa seperti pemberikan pelatihan agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan jalan zaman sekarang ini juga kan. Nah, pengangguran jadi berkurang sehingga tidak ada yang rugi untuk masyarakat atau pemerintah itu. Oh, jadi penjelasan dari Saudara Sri ini tadi saya mengatakan bagaimana nasib para pengangguran itu. Dari penjelasan Saudara Sri, pemerintah harus berperan memberikan pelatihan gitu ya. Iya. Sehingga dengan adanya pelatihan itu masyarakat mengikuti perkembangan zaman teknologi sekarang ini ya. Oh, baik, saya dapat mengerti sih. Jadi kalau menurut saya itu juga bagus sih. Jadi menurut saya itu memang tadi saya itu mungkin pola pikir saya masih kurang ini ya tadi, sehingga mindset saya itu kurang ya tadi, maaf. Oke. Oke guys, itulah penjelasan mengenai adanya teknologi apakah berdampak pro apa kontra. Ternyata dari masing-masing pendapat dari kakak-kakak cantik ini sangatlah berbeda.
Ada yang beranggapan pro karena sangat menguntungkan bagi pemilik lahannya, lebih menghemat keuangannya karena dengan adanya teknologi pemilik lahan lebih minim kayak membayar gaji untuk para pekerjanya. Sedangkan pendapat Mbak Sonia ini kan kontrak ya, karena dengan adanya teknologi kayak mengakibatkan tingginya pengangguran bagi petani lokal dari desa Kakak Sonia. Oke guys, sekarang sudah di tahap penjelasan podcast terakhir kita, yaitu mengenai isu gender di pembangunan pertanian. Kalau boleh saya tahu, menurut Kak Alma, apa sih pendapat kakak mengenai isu gender di desa kakak? Nah, kalau menurut saya ya, isu gender itu antara perempuan dan laki-laki. Nah, kalau di desa saya minim petaninya itu laki-laki, tapi yang menanamnya itu perempuan, yang menanam padi itu perempuan. Jadi setahu saya itu yang banyak berkontribusi di pertanian itu perempuan daripada laki-laki. Walaupun di isu gender itu sendiri mengatakan bahwa banyaknya peran laki-laki di isu gender ini. Tapi bagi saya peran perempuanlah lebih penting di sektor pertanian di desa saya. Kenapa bisa perempuan yang lebih penting daripada laki-laki? Sedangkan dilihat langsung itu kan banyak kan, mayoritas itu petani itu tuh laki-laki karena mengandalkan kayak tenaganya yang lebih kuat. Nah itu menurut kakak gimana? Nah, kalau menurut saya sih karena apa? Karena laki-laki itu banyak sekarang bekerja ataupun di PT ataupun di mana-mana. Karena kalau perempuan itu kan di rumah, daripada di rumah mending dia bertani. Laki-lakinya cuman mengangkut padi ke tempat sawahnya. Yang menanam padi itu si perempuannya, gitu Kak. Oke. Menurut Kak Sonia, apa sih itu isu gender? Isu gender itu menurut saya itu suatu perbedaan, perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Nah, kalau dikaitkan di bagian pertanian itu perbedaan pekerjaan perempuan dan laki-laki kan. Nah, kalau yang saya lihat di lapangan itu isu-isu yang saya lihat di lapangan seperti banyak ya, yang saya lihat seperti di mana aja itu mungkin masih banyak ya, kayak perbedaan antara perempuan dan laki-laki, yang dimana di negara kita ini, negara Indonesia, masih menganggap bahwasannya yang berperan banyak itu laki-laki dibanding dengan perempuan. Tapi kalau data resminya itu seperti yang saya lihat ya, berdasarkan Kementerian Pertanian itu 49 tenaga kerja di sektor pertanian itu adalah perempuan. Tapi di negara kita ini masih menganggap bahwasanya peran laki-laki itu masih lebih unggul gitu dibanding dengan perempuan. Walaupun bukti nyata di lapangannya itu perempuan yang lebih berkontribusi di bagian pertanian ini. Jadi kalau itu menurut saya itu kenapa laki-laki masih dianggap lebih unggul dibanding perempuan, itu mungkin itu karena Tenaga kerja. iya, saya juga setuju dengan pendapat dari tenaga pekerjaan seperti lebih besar gitu menurut saya. Tapi menurut saya itu bukan karena itu sih menurut saya, walaupun saya setuju. Kalau menurut saya itu karena faktor ini, banyak kayak surat tanah itu yang dinamai di surat tanah itu pemiliknya itu kepala keluarga, ya. bukan ibu rumah tangga. Dan juga seperti kelompok-kelompok pertanian itu, jika ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah, yang dibuat namanya itu kepala keluarga. Jadi menurut saya itu karena itu sih sehingga masih banyak masyarakat menganggap bahwasanya lelaki itu lebih unggul. Selain itu juga itu ada faktor budaya yang masih modern, kan masih banyak itu kayak di pedesaan yang menganggap bahwasanya itu lebih unggul. Jadi harta gono gini itu dikasih ke lelaki, walaupun
seperti pertanian, lahan itu diwariskan kepada laki-laki. Karena wanita itu kan bukan pergi ke suaminya, jadi hartanya itu untuk laki-laki semua. Gitu sih kalau menurut saya. Oke. Menurut Kak Asri apa sih itu isu gender? Menurut saya tuh perbedaan laki-laki sama perempuan ya. Sedangkan laki-laki itu kan tenaganya lebih besar, tapi ada malasnya juga untuk bekerja di pertanian gitu kan. Iya. Nah, sedangkan yang perempuan itu kan dibilang ibu rumah tangga kan, tapi disuruh ikut turun ke lapangan ke ladang itu tenaganya lebih besar perempuan daripada laki-laki. Soalnya perempuan itu semangat untuk bekerja gitu. Oh gitu ya. Jadi kesimpulan isu gender terhadap pembangunan pertanian yang sudah kakak-kakak cantik ini jelaskan, yaitu ketidaksetaraan akses dan kontrol antara perempuan dan laki-laki terhadap sumber daya, informasi, dan manfaat pertanian. Karena masih banyak perempuan yang dianggap kayak partisipasi rendah dalam pengambilan keputusan, serta perempuan yang bertani itu bekerja secara kayak double gitu, sudah mengurus rumah tangga, habis itu disuruh bekerja. Makanya banyak perempuan kayak masih disepelekan terhadap isu gender, karena ya mungkin karena keterbatasan tenaga kerja dalam bertani. Itu gimana kakak-kakak, apakah podcast hari ini sangat menyenangkan? Wih, seru sekali sih. Kita bisa mengenal apa itu pembangunan perekonomian di pertanian di Indonesia. Ya, serta apa itu isu. Nah, iya betul sekali. Jadi wawasan kali ini sering bertambah ya, karena ditanya oleh host podcast kita sangat cantik ini. Kami juga sangat berterima kasih dengan kakak-kakak karena sudah berpartisipasi. Maaf ya guys, hostnya nervous karena ini detik-detik berakhirnya podcast kita mengenai pembangunan pertanian, jadi agak dimaklumi ya. Di sini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Alma, Kak Sonia, serta Kak Asri telah rela datang ke sini untuk memberikan informasi yang sangat penting terhadap kalian untuk mengetahui apa sih itu pembangunan pertanian gitu. Gimana Kak Alma, Kak Sonia, dan Kak Sri terhadap materi podcast kita hari ini? Bertambahnya ilmu pengetahuan sih, tambah luas gitu. Iya, gimana Kak Sonia? Kalau saya sih lebih suka debatnya tadi. Sama saya ya. Ya sih. Jadi juga kalau sebagai host ini ya sangat banyak kali informasi yang kami dapat dari kakak-kakak cantik inilah yang sudah menjelaskan mengenai pembangunan pertanian. Gimana Kak Sri? Menurut saya tuh bisa menambah pengalaman kan untuk kita kayak Pro dan kontra. Iya, dan nah menurut saya tuh lebih seru sih kayak gini, kita bisa. Oke guys, berakhirnya sudah podcast kita mengenai tema pembangunan pertanian. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan penjelasan yang kita bicarakan ada kesalahan. Mohon dimaafkan karena kita juga di sini sama-sama belajar mengenai apa sih itu pembangunan pertanian. Itu. Terima kasih sudah menonton, terutama untuk Bu Sri. Maafkan kita ya Bu kalau pembahasan kita masih kurang dipahami, masih banyak kurangnya. Mohon dimaafkan ya Bu karena kita juga masih belajar. Oke, sekian dari podcast kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeng jeng jeng.